Ikatan Dokter Indonesia mencatat 100 dokter meninggal di masa pandemi. Jumlah dokter meninggal terbanyak di wilayah Jawa Timur sebanyak 25 dokter. Kemudian 15 dokter di Sumatera Utara dan 14 dokter di DKI Jakarta. Ya pemirsa, kita melanjutkan dialog masih bersama dengan Pak Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pak Daeng, kembali lagi tadi, sebenarnya seberapa besarkah atau bagaimana proteksi yang diberikan pemerintah, terutama pemerintah daerah juga yang tergabung dalam Satgas COVID-19 ini dalam memberikan perhatiannya kepada tenaga medis kita? Ya, jadi kami sebenarnya mendorong semua pihak ya, karena ini memang situasi darurat emergensi. Kita tidak yang kami inginkan seperti APD itu terus berusaha mencukupi. Oleh karena itu kami terus meminta pemerintah, dalam hal ini Satgas ya, kami selalu itu yang terstandar ya, tetap dipantau dan tetap dipenuhi dengan baik. Memang masih ada kendala-kendala di lapangan, masih ada kawan-kawan yang mungkin tidak terpenuhi, mungkin itu. Tapi sejauh ini pemerintah sudah berusaha. Ini yang perlu menurut kami perlu terus diawasi, dijaga dan ditingkatkan. Nah, yang perlu berikutnya itu memang kaitannya dengan kawan-kawan yang kerja di rumah sakit tentang penentuan jadwal jaga. Ini yang penting menurut kami sekarang diperhatikan. Jadwal jaga ini supaya petugas kesehatan itu tidak lelah, itu diatur dengan baik. Yang seperti saya katakan tadi. Oke. Saran kami. Pak Daeng, maaf saya potong, Ya. tapi sejauh ini terkait dengan penjadwalan sendiri, apakah memang sudah berlaku atau belum, Pak? Atau hanya baru rumah sakit saja yang memberlakukan jam kerja itu? Bervariasi jam kerjanya, bervariasi. Jadi karena bervariasi, kami menyarankan, mengusulkan agar untuk penanganan COVID ini, dokter yang bekerja atau petugas kesehatan yang bekerja, itu maksimal 6 jam supaya mereka tidak capek dan paparan terhadap pasien COVID itu tidak terlalu lama. Karena kalau dia capek dan terlalu lama bertemu, terpapar, itu sangat mempengaruhi itu terjadinya infeksi. Itu yang kami usulkan, kami sarankan, dan ini mungkin menjadi pedoman secara nasional, menjadi ketentuan secara nasional. Saya tahu Satgas sudah menyampaikan, Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setahu kami sudah memberikan surat edaran kepada rumah sakit dan rumah sakit pendidikan ya, kalau kaitannya dengan Dikbud, untuk jadwal jaga ini diatur dengan baik karena ini faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya infeksi. Nah, ini yang kami inginkan, mohon jadwal jaga ini dijadwal dengan baik. Kalau terpaksa dengan penjadwalan yang baik, misalnya maksimal 6 jam itu, petugas medisnya kurang, itu kan bisa ditanggulangi dengan mekanisme memasukkan relawan medis lain dari luar. Karena relawan medis ini perlu kita dorong dan kami yakin, karena kami sudah kerjakan, ID di seluruh Indonesia itu akan membantu mencarikan dan menyediakan relawan medis bagi rumah sakit yang membutuhkan tambahan tenaga medis.
Jadi ini kita harus kerjakan bareng-bareng. Kalau kita tidak kerjakan bareng-bareng, mungkin perlindungan kepada dokter dan tenaga medis lainnya, tenaga kesehatan lainnya ini terus ke depan ini kita tidak akan maksimal. Tapi kalau bersama-sama kekurangan-kekurangan kita tanggulangi bersama, saya yakin kita akan bisa melakukan dengan baik sehingga petugas kesehatan kita termasuk dokter itu terlindungi ke depan. Mungkin kasus-kasus meninggal, kasus-kasus terinfeksi bisa kita turunkan bersama atau kita tanggulangi bersama. Ya, berarti harus ada kerjasama di sini Pak Daeng, baik itu dari masyarakat dan juga baik pemerintah yang sama-sama dan juga dokter untuk sama-sama kita paling tidak berjuang untuk melawan COVID-19 ini ya. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau kita tidak bisa hanya mengandalkan dokter saja untuk menyembuhkan, karena pada kenyataannya saat ini rumah sakit pun penuh seperti itu ya Pak Daeng ya, dengan keterbatasan dokter yang ada di setiap rumah sakit. Seperti itu Pak Daeng? Iya betul. Sekali lagi ini yang ada salah kaprah dan kita perlu luruskan. Betul, petugas kesehatan termasuk dokter itu adalah garda terdepan dalam penanganan COVID, tetapi itu garda terdepan dalam melakukan perawatan, melakukan isolasi yang berkaitan dengan penanganan medis. Tetapi dalam hal pencegahan, ya, yang sehat tercegah supaya tidak menjadi sakit, garda terdepannya bukan lagi petugas kesehatan, bukan lagi dokter, tapi garda terdepannya adalah masyarakat masing-masing. Masing-masing individu itu harus berperan dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang terdekatnya agar tidak tertular. Kalau banyak tertular, kemudian banyak yang sakit, banyak yang memerlukan perawatan, saya khawatir suatu saat, dan ini sudah di depan mata, itu melampaui kapasitas pelayanan, kapasitas ruangannya, kapasitas tempat tidurnya, kapasitas alatnya, kapasitas tenaganya. Kalau ini terjadi, maka layanan itu tidak mampu lagi melayani dengan baik saudara-saudara kita yang sakit terkena. Oke, baik. Terakhir Pak Daeng, jadi apa imbauan dan juga masukan dari Anda tentunya agar tidak ada lagi teman-teman dokter kita, teman-teman rekan medis kita juga menjadi korban dari COVID-19 ini, dan apa yang memang harus kita bekerja sama dalam melawan COVID-19 ini? Ya, yang pertama, marilah kita bersama ya, bukan hanya pemerintah ya, kita semuanya bergotong royong. Satu, untuk menciptakan perlindungan petugas kesehatan ini lebih baik lagi. Seperti yang saya katakan, 4 hal. Ya. Tolong tetap disediakan APD terstandar yang memadai. Tolong jadwal jaga petugas kesehatan ini dijaga dengan baik supaya tidak lelah. Tolong petugas kesehatan yang punya komorbid dan risiko tinggi untuk sementara tidak praktek, atau dengan kebijakan khusus secara sangat terbatas. Yang terakhir, tolong untuk perlindungan petugas kesehatan ini dilakukan pemeriksaan secara rutin agar cepat terdeteksi dan dicegah untuk tidak menyebar ke seluruh rumah sakit. Yang kedua, himbauan kami adalah ke masyarakat. Masyarakat baik, mohon untuk memiliki tanggung jawab pribadi ya, ke orang-orang terdekatnya, disiplin supaya tidak tertular, disiplin terhadap protokol kesehatan. Baik, baik. Terima kasih Pak Daeng telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.